Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini. Engkau berbicara kepada kami Tuhan hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Saudara sekalian, kita akan belajar hari ini tentang temanya adalah berhala yang tersembunyi. Percayalah bahwa berhala itu tidak selalu berbicara tentang patung. Kalau di zaman dulu dimaknai bahwa berhala itu adalah seperti patung, gitu, yang disembah. Tetapi di zaman modern ini terkadang berhala itu bentuknya berbeda. Nanti bisa kita pelajari berhala apa saja yang sebetulnya tanpa sadar kita itu sudah nyimpen berhala itu dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Judul dari perikop firman Tuhan ini kalau saudara baca buku Alkitab, maka judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Mungkin cerita ini pernah kita dengar berkali-kali, tapi sebetulnya berhalanya itu di mana gitu. Apakah di kisah ini tersembunyi pesan Tuhan? Nah, nanti kita akan belajar ini karena saya sendiri juga mendapatkan ini baru gitu. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam. Jadi di Yerusalem itu, di kota Yerusalem itu, di dekat pintu gerbang namanya domba, itu ada sebuah kolam. Oke, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Oke? Saya akan tunjukkan dan saya terkejut karena Tuhan berkata ini adalah berhala gitu. Kolam ini berhala. Saudara perhatikan baik-baik ya. Di dalam sebuah kota namanya Yerusalem itu berbicara tentang apa? Kehidupan yang baru. Kalau kita berbicara tentang Yerusalem itu diumpamakan seperti kehidupan kita yang sudah terima Yesus dalam hidup kita. Kita hidup pada zaman Yerusalem baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ini berbicara tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Sedangkan pintu gerbang domba, di situ ada kata domba. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Domba yang dikorbankan untuk penebusan umat manusia adalah Yesus. Jadi artinya dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita harus ada pintu gerbang domba, yaitu Tuhan sendiri. Karena di bagian yang lain kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai akulah pintu. Gerbang, ya. Pintu itu ya gerbang. Yesus menyebut dirinya itu pintu, akulah jalan. Artinya apa? Dari ayat ini kita tahu bahwa ini berbicara tentang satu ilustrasi tentang kehidupan kekristenan kita. Banyak di antara kita yang sudah masuk dalam Yerusalem baru dalam hidup kita. Bahkan di antara kita juga kita ini ada namanya pintu gerbang domba. Ada kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata, kenapa di dekat Yesus itu ada yang namanya sebuah kolam. Apa kolam ini? Kolam ini dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Saudara perhatikan. Ketika hidup kita di dalam kekristenan, kita sudah terima Yesus. Ada domba yang menuntun kita, yaitu domba Allah itu tadi, yaitu Yesus. Yang dia juga sebagai pintu, gerbang. Di dekatnya ada sebuah kolam. Kolam ini yang kadang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Loh kok bisa Pak? Iya. Karena di kolam Bethesda itulah banyak orang yang menggantungkan nasib hidupnya
dan mereka berharap terjadi perubahan, terjadi kesembuhan ketika mereka nanti melihat malaikat turun dan air di kolam itu tergoncang. Maka barang siapa yang langsung terjun masuk ke dalam kolam itu, apa saja penyakitnya, dikatakan di sini sesuai dengan firman Tuhan, apa saja sakitnya akan sembuh. Dalam hidup ini kadang ada berhala-berhala yang kita tempatkan di dekat Tuhan. Oke? Dan orang-orang, diakui atau tidak, kalau saudara baca ayat ini, sejumlah besar orang. Dan mungkin kalau kita ada di situ, kita juga berharap pada kolam yang sama. Daripada berharap kepada Tuhan yang tidak terlihat, ya toh, lebih baik berharap kepada sesuatu yang real. Apa itu? Kolam Bethesda. Terkadang kolam Bethesda ini, firman Tuhan mengatakan, terkadang itu menjadi berhala yang tersembunyi dalam hidup kita. Loh, kok bisa? Iya. Kita tidak lagi berharap kepada pertolongan Tuhan, tapi kita berharap kepada apa? Kolam yang membawa kesembuhan dalam hidup kita. Contoh, kita sudah terima Yesus. Kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Kita percaya bahwa segala persoalan jawabannya cuma satu, Yesus. Bahkan di antara kita ada yang sudah baptis, ada di antara kita juga yang sudah terima Yesus, bahasa roh, dibaptis Roh Kudus. Kita mengalami pertobatan, lahir baru, dan kita mengalami itu semua. Tetapi berapa banyak di antara kita yang kita sudah punya hal-hal yang spektakuler yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dalam hidup kita menempatkan kolam Bethesda atau berhala itu di dekat Tuhan. Kolam Bethesda berbicara apa? Untuk saudara dan saya yang hari ini tidak punya uang, maka hutang adalah kolam Bethesda kita. Kita berharap kepada hutang, kepada orang yang menghutangi kita, dengan harapan satu, kita dapat uang. Kesembuhan, kita berharap kepada siapa? Mungkin kita punya koneksi, kita punya teman, seorang dokter yang pinter, yang hebat, yang sakit apapun kalau kita konsultasi kepada dia tahu obatnya apa, dan kita sembuh. Dan orang ini bisa menjadi kolam Bethesda bagi kita, berhala tersembunyi bagi kita. Berapa banyak termasuk saya kadang, kalau kita sakit, maka yang terjadi adalah obat merupakan kolam Bethesda bagi kita. Berapa banyak di antara kita ketika kita sakit, kita tidak stop, berhenti dulu dan tanya Tuhan, apa yang harus dilakukan? Minum obat atau pergi ke dokter? Atau tidak perlu sama sekali, nanti Tuhan sembuhkan kita. Berapa banyak di antara kita yang kita menduakan Tuhan gitu, berdampingan antara kolam Bethesda dengan gerbang domba. Kita mensejajarkan berhala kita dengan Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi, cenderungnya manusia. Kalau dia nunggu pertolongan yang terlalu lama, ya toh, Tuhan itu kita anggap tidak nyata, tidak kelihatan, kita doa, tapi kelihatannya jawabannya lama banget gitu. Lalu kita ini punya pertolongan yang lain, punya berhala yang lain, maka yang terjadi adalah kita akan cenderung datang kepada sesuatu yang nyata. Misal, di tengah kondisi krisis, ya toh, kita menanti-nantikan jawaban Tuhan untuk breakthrough dalam hal ekonomi, maka ada Bethesda yang tiba-tiba ditawarkan kepada kita. Apa itu? Robot trading. Ya toh? Kita berharap taruh uang di situ, tidak perlu kerja, duitnya beranak pinak. Maka yang terjadi adalah ketika kita memberhalakan itu, maka akibat yang kita terima apa? Hancur, amblas. Saudara, ketika saya baca ini, saya baru ngerti. Iya ya, orang Israel itu kurang tauhid apa. Mereka tuh menomorsatukan Tuhan loh. Menganggap bahwa Tuhan itu tidak beranak dan memang tidak diperanakkan. Mereka menganggap Tuhan itu satu. Dan mereka percaya bahwa Tuhan mereka itu luar biasa, yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi setelah mereka tinggal di Yerusalem, maka
dari apa yang mereka jalani dalam hidup mereka bersama dengan Tuhan bisa terdistrak, teralihkan kepada apa? Kolam Bethesda. Ini yang celaka, saudara. Nah, saudara, dampaknya apa sih kalau kita mengandalkan kolam-kolam Bethesda di sekitar kita? Kolam Bethesda juga bisa berbicara tentang koneksi, pemodal, investor, orang yang punya duit, orang yang punya pangkat, derajat, pokoknya serba wah. Kita berharap bahwa itu bisa nolong kita. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tidak selalu seperti itu. Coba kita baca ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya sakit. Dari ratusan sebagian besar orang yang ada di kolam Bethesda, itu ternyata ada satu orang yang sudah 38 tahun sakit tidak sembuh. Oke? Probabilitasnya adalah pasti orang ini terlambat untuk masuk ke kolam pada waktu malaikat datang dan mengguncangkan air kolam itu. Betul enggak? Terus yang berikutnya, ayat 6. Ini domba itu datang, domba yang dinanti-nantikan. Gerbang domba itu menghampiri. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu. Hari ini kalau engkau punya masalah, apapun persoalanmu, saya beritahu buat saudara, dia tahu. Oke? Tuhan tahu. Apa itu? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Hari ini kalau engkau punya masalah dalam keluarga, punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah dalam karir, pekerjaan, pelayanan, atau sebutlah apapun, bahkan engkau belum punya anak, saya mau beritahu, Tuhan tahu dan dia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tahu. Jangan saudara pikir domba Allah itu tidak tahu. Tuhan sangat tahu. Tapi kadang kita yang tidak mau tahu. Oke? Terus yang berikutnya, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang sangat sederhana sebetulnya, gitu. Ketika kita menyandingkan berhala kita dengan Tuhan, maka Tuhan itu dengan kasih-Nya masih menghampiri kita. Lalu kita melihat keadaan kita, kita misalnya sudah bergumul sekian tahun dengan persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi di ayat ini Tuhan tadi dikatakan dia tahu. Dan Tuhan ngerti kamu dalam keadaan seperti itu. Ketika saya baca ayat ini saya bilang terima kasih ya Tuhan. Ternyata dalam setiap season, setiap musim yang saya lewati, Tuhan selalu ada di sana. Karena apa? Karena saya yakin lewat ayat ini saya percaya Yesus tahu keadaan kita. Jangan self pity. Jangan menganggap bahwa kita ini tidak ditolong Tuhan. Tidak. Apalagi kau menganggap bahwa dirimu merasa kau tidak layak ditolong Tuhan. Jangan. Karena Tuhan tahu kamu dalam keadaan itu. Hari ini apa keadaan? Engkau butuh uang? Keluargamu berantakan? Saya mau beritahu, Tuhan tahu. Atau engkau pemimpin rohani hari ini jemaatmu tidak bertambah-tambah? Karena memang biasanya kita tidak menginjil. Tuhan juga tahu. Atau mungkin jemaat yang selama ini kita andalkan tiba-tiba keluar, pindah gereja lain, kita stres, kita marah, kita ngamuk, Tuhan tahu. Karir kita mandek di sebuah perusahaan, kita bekerja cari yang lain juga tidak ada yang cocok, tapi kita stagnan di posisi itu. Saya mau beritahu, Tuhan tahu keadaan. Dan ketika Yesus bertanya kepada orang yang sudah 38 tahun sakit, maukah engkau sembuh? Ayat 7 coba jawabannya apa? Jawab orang sakit itu kepadanya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Coba.
Orang yang sudah 38 tahun sama dengan orang sebagian besar yang ada di serambi kolam Bethesda menganggap bahwa Bethesda itu satu-satunya jawaban yang bisa nolong dia. Kolam Bethesda ini sudah diberalakan secara tidak sadar oleh orang yang sakit selama 38 tahun dan menganggap bahwa tidak ada jawaban lain kecuali satu, kecuali kolam Bethesda itu sendiri. Yesus sebagai gerbang domba bertanya kepada orang yang sudah sakit puluhan tahun, maukah engkau sembuh? Orang normal akan berkata, ya Tuhan, aku mau sembuh. As simple as that. Tapi orang ini ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya kemana-mana. Apa itu? Complaining. Protes dengan keadaannya yang dialami. Dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Dan dia merasa bahwa hidupnya ya begitu-begitu saja. Pada keadaan itu dia merasa bahwa tidak ada yang peduli. Nobody cares about him. Nobody cares about the situation yang dia lalui dalam jangka waktu 38 tahun itu. Dia merasa tidak ada yang peduli. Kadang saya juga merasa bahwa Tuhan itu kok diem ya ketika saya melewati satu persoalan. Tapi kadang saya juga berpikir juga ketika saya tanya Roh Kudus, kenapa ya Tuhan diem? Jawaban Roh Kudus kadang lucu-lucu juga. Dia ngomongnya sederhana. Soalnya ujian, guru tidak boleh bantu. Oh ya sudah. Jadi dalam masa tertentu kadang Tuhan diem. Itu bukan karena dia tidak peduli. Karena kau sedang melalui ujian, ya lewati aja sudah. Ketika ujian itu lulus, kamu akan naik level. Sama dengan orang ini. Orang ini ternyata selama 38 tahun fokusnya hanya kolam, air yang bergerak, malaikat turun. Sampai 38 tahun dia nunggu tidak pernah sembuh, saudara. Bukankah kadang berhala, sesuatu yang kita berhalakan itu mengecewakan, betul? Kita berharap ada orang yang nolong kita atau ngutangi kita duit ketika kita butuh duit. Ternyata orang yang kita harapkan itu meleset. Lalu kita komplain dengan Tuhan, kita protes dengan Tuhan. Amin. Kadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita komplain dengan Tuhan karena berhala tanda kutip tersembunyi dalam hidup kita itu tidak memberi jawaban. Lalu kita bisa meluapkan semuanya ketika Tuhan hanya tanya satu kalimat, maukah engkau sembuh? Tapi kita jawab dengan berbagai macam alasan, berbagai macam alibi, dan berbagai macam jawaban yang tidak nyambung. Terus, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oke, ayat ini sangat profetik sekali. Tuhan tahu keadaan orang ini 38 tahun tidak sembuh karena dia salah fokus. Dia harusnya fokus kepada gerbang domba, yaitu Tuhan yang mengatakan akulah jalan. Tapi di situ dia berfokus kepada yang terlihat mata. Apa itu? Kolam Bethesda. Sampai akhirnya dia menjawab seperti itu. Dia komplain dengan Tuhan. Tetapi ayat 8, Yesus karena kasih dan anugerahnya, dia tidak terlalu banyak ngomong. Dia cuma ngasih perintah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa maksudnya? Ketika saya melihat kenyataan seperti itu, ketika orang ini mengalami kondisi seperti itu, lalu dia jawab Tuhan dengan cara komplain, self pity, mengasihani diri sendiri. Dia protes kepada Tuhan akan keadaannya. Dia juga protes dengan orang lain yang tidak mau bantu dia. Tuhan kasih satu pesan, angkat tilammu. Apa itu? Angkat tilam itu apa? Berbicara tentang hidupmu yang lama. Kondisimu yang selama ini sudah salah fokus. Hidupmu yang selama ini mungkin memberhalakan hal-hal yang ada di luar Tuhan. Oh, bisnismu maju, itu bisa jadi berhala. Uangmu itu lebih lagi jadi berhala. Yesus itu menyandingkan dirinya di sebelah Mamon.
Bukan karena Yesus tidak lebih berkuasa dari Mamon, tidak. Karena Yesus tahu di hadapan saudara dan saya, uang itu adalah satu objek pengganti Tuhan. Tidak percaya? Hari ini saudara buka M-Banking, kalau di rekening saudara ada cuman 10.000, saudara pasti gelisah, hatinya tidak enak, kemerungsung. Betul tidak? Tapi kalau di rekening saudara masih ada misalnya 50 juta gitu aja, saudara bisa ayem enggak? Iya. Berarti uang yang di rekening saudara sudah jadi berhala. Setipis itu. Banyak di antara kita juga mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Kita menganggap bahwa berhala kita tuh bisa nolong. Tapi tidak bisa. Tetapi satu-satunya jalan adalah ubah cara pikir saudara. Angkat tilammu dan berjalanlah. Oke? Buang berhala tersembunyi dalam kehidupan kita. Nomor satu kan Tuhan. Bahkan Tuhan adalah satu-satunya jawaban. Masalah itu yang terberat sekalipun, engkau itu masalahmu tidak terlalu berat dibanding Ayub. Engkau kehilangan uang. Uangmu itu tidak sebanding dengan harta yang Ayub hilang. Engkau merasa dirimu sudah melakukan pelayanan yang baik kepada Tuhan. Ayub itu lebih saleh dari kamu. Tapi orang yang sesaleh itu, orang yang sekaya itu, orang yang sebaik itu, orang yang tidak lakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, bahkan setiap pagi mempersembahkan korban hanya supaya dia berjaga-jaga, jangan-jangan anakku tadi malam itu menghujat Tuhan. Dia minta ampun untuk anak-anaknya yang tadi malam mungkin pesta dan mabuk-mabuk. Dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Orang sesaleh itu saja Tuhan izinkan dapat persoalan. Oke? Jangan merasa bahwa diri kita tuh lebih dari Ayub. Dan penderitaan kita pun lebih berat dari Ayub. Enggak. Kalau hari ini kau cuma ditinggal suami atau istrimu, wah, Ayub itu bukan suami dan istri aja yang meninggalkan dia, suami atau istri. Ayub itu ditinggal pasangannya iya, dan anaknya semua mati, bayangkan. Dia kehilangan keluarga. Engkau kehilangan apa? Ditipu orang 1 miliar. Ayub itu hartanya yang sedemikian banyak dalam 1 hari hilang, saudara. Ngeri tak? Engkau ditinggal sahabatmu. Sahabatmu misunderstanding dengan kita. Apakah itu persoalanmu berat? Ayub pun juga begitu. Engkau punya apa? Masalah kesehatan? Engkau punya problem penampilan gitu. Ayub itu sudah gatel-gatel itu. Kulitnya itu mengelupas sampai dia tuh duduk di dekat perabuan. Abunya itu digosok-gosokkan lalu dia ambil beling, dipecah sama digaruk-garuk. Karena apa? Gatel seluruh tubuh, bayangkan. Itu mbahe koreng gitu, bukan korengan tok, tapi mbahe koreng Ayub itu. Seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu dalam waktu semalam loh. Kalau kita mungkin ditipu orang 1 miliar itu kan ada prosesnya ya. Kayak saya 1,5 tahun gitu duitnya belum balik gitu. Tapi Ayub itu dalam 1 malam loh. Itu kalau Ayub gak gila, itu luar biasa menurut saya. Loh betul. Dia kehilangan semuanya, bayangkan. Kita kehilangan duit 100.000 aja sudah ngerowengnya dari pagi sampai pagi, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Malah sampai terbit lagi masih ngeroweng. Ayub tuh hilang berapa triliun itu. Karena Alkitab mencatat pada zaman itu Ayub adalah orang paling kaya di negeri timur loh, bayangkan. Anggap aja timur itu Cina atau Indonesia atau apalah terserah. Dia orang yang paling kaya. Artinya kekayaannya tidak main-main. Ternaknya tidak main-main. Semua harta bendanya tidak main-main. Banyak sekali pegawainya, banyak. Hartanya melimpah. Rumah tangganya baik-baik saja. Tiba-tiba kena satu masalah. Istrinya sendiri mengatakan, wes wae mati yo ae, pandang kutuk kono Tuhan gitu.
Garwonya saja sampai ngomong begitu dan meninggalkan Ayub. Orang yang memberhalakan, kita kembali ke ayat tadi. Engkau punya masalah apa? Jangan pernah memberhalakan pertolongan manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi Yesus solusinya cuma satu, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak kebanyakan ngomong. Tuhan seperti berbicara kepada orang yang tidak bisa jalan sakit selama 38 tahun. Lupakan kolam Bethesda. Berharap pada Tuhan, gerbang domba. Jangan duakan Tuhan. Saatnya berjalan. Dan hari ini pesan Tuhan buat saudara, ayo berjalan dengan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun himpitan yang menghadang kau, bukan engkau saja yang ngalami itu hari-hari ini. Tapi kita masih punya Tuhan. Tuhan bisa nolong kita. Di masa-masa apapun, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Dan saya berdoa untuk setiap saudara yang menyaksikan program ini, kita betul-betul akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita. Kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Dia tahu keadaanmu. Dia ngerti seperti apa keadaan. Jangan khawatir. Tuhan tidak pernah ninggalkan kita kok. Saya percaya sampai hari ini, dari kecil sampai saya dewasa kenal Tuhan, saya melihat dengan mata kapas ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suami kita bisa meninggalkan kita, istri kita bisa meninggalkan kita, anak kita bisa meninggalkan kita, orang tua kita pun mungkin bisa buang saudara dan saya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah buang kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kasih Tuhan terlalu cukup buat kita. Dan ini waktunya engkau bersyukur, angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan ada lagi berhala-berhala tersembunyi, sesuatu yang kau andalkan di luar Tuhan. Jangan sampai ada kolam-kolam Bethesda yang ada dalam hidup kita. Itu bersihkan semua. Dan sekarang kita semua ngambil komitmen bahwa Tuhan Yesus anak domba itulah yang jadi satu-satunya pintu gerbang, jalan keluar atas setiap persoalan saudara dan saya. Belajar mengandalkan Tuhan. Susah pak, kepepet pak, nanti dimaki orang. Itu resiko sudah. Hidup sekali kalau tidak percaya Tuhan ngapain, mati aja gitu. Ya memang kita harus percaya Tuhan 100%. Belajar mengandalkan Tuhan 100%. Tidak cuman ngomong tok, tidak cuman khotbah tok yang suka khotbah. Tidak cuman pelayanan sana sini tok, tapi engkau tetap bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada uang. Bukan bergantung kepada gaji. Bukan bergantung pada kekayaan. Itu semua tidak menjamin kau bahagia. Itu semua juga tidak menjamin saudara punya kehidupan yang lebih baik. Karena damai sejahtera dan sukacita hanya lahir ketika kita punya Yesus di dalam kita. Dan tidak boleh diduakan oleh apapun. Izinkan kita selalu ada di dekat gerbang pintu domba. Dan bukan ada di Bethesda. Buang Bethesdamu. Ini waktunya kita ambil keputusan, oke, aku mengandalkan Tuhan 100%, bukan 99,9%, enggak, tapi 100% saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk saudara dan saya yang hari ini punya masalah apapun, masalah keuangan, keluarga, atau juga masalah karir, pekerjaan, pelayanan, atau apapun lah. Kita percaya bahwa Tuhan tahu keadaan kita hari ini. Dan Tuhan pasti akan jawab saudara. Enggak usah takut. Saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Semuanya pasti indah pada waktunya. Yang penting angkat tilammu dan berjalanlah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.